Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini untuk perhatian para tukang kulkas pemula ini. Saya servis kulkas ini 3 tahun lebih yang lalu ini. Dengan data kebocoran ditambal kemudian jadi. Karena apa? Ini saya berani ngomong karena dari data ini bisa untuk saksi ini. Untuk bukti ini. Kemudian setelah ada petir, ini listrik mati, kemudian kadang dingin, kadang tidak. Anda bisa lihat di video bahwa ampere ini penyebab kompresor ini mati kemudian tidak dingin. Ini penyebabnya ampere ini tinggi. Artinya ini tidak sesuai. Harusnya 0,7 misalkan, ini 1,1. Kemudian kompresor panas, walaupun proses dingin ini terjadi, hitungan jam ini akan berhenti nih kompresor karena panas. Kemudian hidupnya kompresor ini, tentu ini nunggu kompresor ini dingin. Ini sudah pasti tidak benar ini kompresor, karena apa? Es di dalam ini sudah cair ini. Jadi yang punya kulkas itu laundry di rumahnya ini. 3 tahun lebih yang lalu saya tanganin ini. Kemudian kasus ini berbeda. Dan saya mengadakan langkah supaya ampere ini turun. Anda saksikan videonya Jack Volta. Dan saya menguji ini ampere ini supaya turun. Buang freon tetap saja di atas 1. Berarti ini murni di kompresor. Hanya satu langkah, yaitu saya mengadakan langkah pasang yang namanya running. Anda saksikan videonya, saya pasang running dan isi freon ini. Anda saksikan ini. Oke guys, ini menurut saya fenomenal ini. Kalau menurut saya, biarin menurut video lain nggak masalah. Jadi kulkas ini 3 tahun lebih yang lalu ini saya nambal ya, kulkas LG. Nah 3 hari yang lalu katanya ada petir, mati lampu, kemudian mati hidup. Ternyata Anda lihat ini tambalan saya ini, pakai platinum. Ini memang dingin ini. Ini bagus ini asing, tapi ini yang dimaksud. Jadi Anda tahu ini 3 tahun lebih yang lalu, kemudian ini konsumen itu ada itu barusan ngobrol. Ini ada petir 3 hari yang lalu, kemudian sehingga ini dingin, ntar mati, kemudian sudah lama kompresor sudah dingin, ini kemudian hidup lagi. Anda lihat ampernya ini permasalahannya ini. Ini lagi hidup ini. Oke. Ini ampere 1,1. Lampunya durip. Ampere ini hampir 1,1 ini. Sedangkan ini LG 1 pintu ini. Ya. Jadi ini masalahnya ini. Kompresor ini mati kemudian hidup setelah dingin ini. Ini instalasi saya ini ya. Ini 3 tahun lebih yang lalu ini mau sampai menghijau seperti ini. Tuh konsumen di depan itu lagi nyuci karpet. Tuh. Ini berbeda lagi penyakitnya ini. Dingin bisa, tapi ternyata ini 1, lebih ini. Ntar ini turun. Saya akan tes permasalahannya apa ini. Dinginnya dingin, kemudian kenapa ini mati, kemudian kalau hidup lama, hidupnya lama lagi, saya akan buang sampai turun ampernya. Ini kira-kira bagaimana nih, apa permasalahannya di freon atau gara-gara petir. Saya akan buang dulu nih freonnya. Jelas ini tidak mampet dan junjung ampere.
Jadi ini sudah larinya ke gulungan. Apa memang dasar ampere tinggi? Listrik sudah saya ukur, ini benar ini. Jelas ini tidak mampet ini. Ya. Ini yang jadi permasalahannya, ampernya tinggi ini. 1 ini. Ini luar biasa ini. Dulu kalau tidak salah ini tidak saya tuang oli, memang kecoblos, tapi ini 3 tahun lebih ini tahan ini. Anda bisa lihat fisik ini. Ya. Ini untuk bukti ini fisik. Kemudian ini las-lasan ini. Ini untuk bukti semua ini bahwa emang ini benar ini. Oke. Ini tanpa freon ini sudah kosong, sudah tinggi ini. Oke. Ini sudah tinggi, ini freon sudah habis. Saya akan cabut. Ya. Oke, saya akan cabut, saya akan lapin, coba ini turun nggak ampernya. Oke guys, baru saya lapin. Posisi kosong ini saya hidupin. Posisi saya hidupin ini 1,1 ini. Ini kalau dari data ini ampere tidak sampai segitu karena ini satu pintu 70 watt lagi nih, ya. Ini luar biasa ini tinggi sekali. Apakah saya bisa menurunkan dengan kapasitor atau tidak ini? Saya akan tes ini. Barusan saya lapin. Ini yang kode ini nih 36. Ya. Saya akan tes menggunakan kapasitor apakah bisa atau tidak ini. Dengan ampere tinggi seperti ini nih. Tanpa beban ini, kosong ini, malah posisi vakum. Oke guys, ini saya akan tes nurunin ampere ini. Ini posisi tanpa beban ini 1,1, yang seharusnya ada beban ini 0,7, ini jauh sekali nih, hampir 100% ini naik. Saya akan tes menggunakan running, apakah ini bisa turun. Oke. Berarti ini posisinya tadi R-nya kanan karena di kiri. Saya masukin si S-nya. Oke, kalau posisi seperti ini, kemudian yang di bekas PTC lama ini saya cabut. Saya gabung. Maksudnya ini kan R ini ketemu kapasitor kaki 1 dan yang sebelah kiri S-nya ini sendirian di jalur kapasitor. Jadi seperti ini. Oke. Ini R-nya ini. Ya, yang biru. Saya masukin ke kapasitor. Dan kapasitor ini sendirian di pin sebelah kiri. Apakah benar ini nurunin ampere? Kalau nurunin mau sih nggak masalah. Kalau tidak mau ini repot. Ini sudah pasti kompresor. Tanpa beban ini 1,1 ini. Jauh sekali. Oke. Sudah saya pasang dan saya akan tes. Apakah benar? Iya. Apakah mau hidup atau tidak, atau benar atau tidak ini? Ini tidak hidup, apa PTC-nya ini yang masalah? Bentar.
Saya akan tes lagi nih dengan PTC lain, apakah ini hidup. Karena ini aslinya hidup tapi ampernya tinggi. Ini hidup ini. Ini lebih rendah, hanya ini harusnya posisi, oh ini rendahin. Ini turunin. Tadi ini tanpa beban 1,1, ini tanpa beban 0,7 ini. Tetap saja ini termasuk tinggi ini. Ini murni karena kompresornya ini. 0,6 ini. Coba saya akan potong. Apakah rendah ini? Posisi vakum harusnya rendah. Durem. Kopi hitam sih. Kopi. Ini 06 ini ya. Jadi ini tanpa beban sudah saya potong 06. Kalau tadi tidak ada kapasitor, ini 01 tanpa ada beban, ini luar biasa. Saya akan tes isi freon ini seperti apa ini tekanannya dan ampernya ini ya. Oke guys, ini keadaan 06 ya, dengan menggunakan running ini 4 mikro, dan ini sudah saya pasang pengisian. Apakah sampai titik dingin ini akan ampere ini menunjukkan berapa ini? Anda saksikan karena saya akan isi freon ini. Tanpa beban tadi Anda bisa lihat 1,1 ini. Berarti ini sudah super tinggi ini. Sedangkan ini kompresor satu pintu ini. Berarti ke begitu ana bedek langsung mati lampu, urip maning apa priwe kasusnya? Kulkasnya mati. Listriknya apa kulkasnya? Terus dasarnya wis panas teman kok mati. Mati tapi mengkon wis madani. Ya nak paling seperempat jam urip panas. Oke, saya lagi vakum ini. Ya, saya akan isi freon. Ini tinggi termasuknya. 06 ini tanpa beban. Saya akan tes posisi isi freon dingin ini berapa nih. Oke, ini saya lagi vakum dan saya akan tutup ini kondisi ampere seperti ini. Apakah bisa dingin di dalam ini? Ya, saya akan buka dulu freon. Saya tutup lagi. Saya akan tutup ini. Kebedukan gas gara-gara ngisi kulkas karo freon 3 hari lalu wis kapok tanpa modal. LPG pinjam yang punya rumah, giliran meledak kapok.
Oke, sudah saya tutup. Saya akan tes ampere. Ini listrik tepat sekali karena di atas 200 tadi saya ukur tanpa ada beban. Jadi ini listrik ini sangat tepat. Saya akan buka freon. Ampere 08, 07 barusan nih. Akan tutup untuk ngetes. Kita akan lihat hasilnya ntar, karena ini posisi ampere ini sudah naik, artinya sudah isi, kemudian press ini anget. Ini jangan anggap ini digampangin, ini ganti running kemudian jadi ampere rendah, tidak seperti itu. Kalau ini ampernya kompresor ini memang tinggi, tetap saja ini datanya tinggi, karena ini buktinya ini. Datanya tetap belum dikasih running, ini tetap lebih tinggi. Turun tapi tidak aslinya ini. Ya. Saya biarin dulu. Oke guys, jadi ini sudah saya isi ya, belum saya tutup. Kemudian filter ini anget. Ampernya ini tentu menyesuaikan, mau tidak mau ini merendahkan ampere. Dengan cara ini dituruni dengan kapasitor running. Kemudian di dalam ini hasilnya seperti apa? Yang jelas ini harus turun ampernya, kemudian supaya kompresor ini hidup ini lebih lama. Daripada misalkan saya tekan freonnya maksimal, kemudian ampernya menjadi tinggi seperti tadi 1,1, ini kompresor tentu ini cepat mati, kemudian hidupnya ini lebih lama lagi baru hidup, ini nunggu kompresor ini dingin. Saya akan lihat di dalam ini. Dingin, jelas dingin, tadi juga dingin, artinya kalau yang tadi ampere tinggi itu mati kemudian hidupnya lama karena ampere ini tinggi, kompresor ini panas, jadi dingin tetap dingin seperti tadi. Ini sampai atas. Mesin ngebulnya yang ngebul, jadi seperti itu. Dan saya akan tutup ini. Saya akan tutup dan ampere ini masih semula atau tidak setelah ntar saya dinginin. Ini bekasan saya ini nambal dengan platinum ya. Oke guys, jadi ampere tetap saja saya di bawah 1 ini. Saya akan tutup dan saya akan las. Ntar saya cabut, kemudian saya cek ampere ini semula atau tidak. Artinya setelah cabut saya lap. Ini ampernya masih sesuai tidak ini.
Oke, sudah salas. Anda bisa lihat ampere 1 tutup ini 07 ini. 07 koma ini. Dan menggunakan running 4 mikro. Ini sudah hitam, saya akan dinginin, kemudian saya akan cabut. Oke, saya akan cabut dan tunggu nih ampere start ntar ini berapa ini ketemunya. Oke guys, kira-kira ini ada 7 menitan salap ya. Apakah startnya gampang ini ya, ampernya tetap atau tidak, kemudian start kompresor ini gampang atau tidak, ini Anda bisa lihat ini. Saya akan colokin untuk ngetes setelah 1 tutup freon, kemudian dielap kompresornya ini. Oke, saya colokin. Ini ampere akan turun memang, tapi yang jelas ini termasuk tinggi nih, walaupun dikasih running. Ini turunnya ini 07 ini, cuman jauh dengan tadi ini 1,1. Ini turun nih ya, jadi dikasih running. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini permasalahannya ini di kompresornya ini, yang panas gulungannya, karena kondisinya ini dingin, kecuali kondisi tidak dingin, karena ini kan datang dingin, hanya kompresor ampere tinggi kemudian berhenti, setelah berhenti berjam-jam baru dingin kemudian hidup lagi. Jadi ini saya turunin. Oke, ini mentok 07-an ini, seperti itu, kode 32 36 nih, LG yang seperti ini. Ini termasuk LG lama dan yang paling tahan nih. Filter anget. Oke, dingin tadi seperti itu, sudah pasti dingin karena baru datang saja memang dingin kalau kompresor ini hidup. Oke guys.